Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Bioteknologi ingin memaparkan materi mengenai RNA sebagai gen dalam ketahanan tanaman hutan terhadap stres lingkungan. Anggota kelompok kami terdiri dari Vanessa Azadi Rakhtanun Ende Araujo, Vidya Nur Anissa, Cindy Salsabila, Fani Ayu Lestari, dan Ilizia Rio Frederico Xbelo. Yang pertama kita bahas adalah RNA dan regulasi gen. RNA ini tidak hanya berfungsi dalam sintesis protein, tetapi juga mengatur ekspresi gen. Dia mengatur kapan dan seberapa banyak protein diproduksi, misalnya dengan menghambat atau memproses mRNA. Selanjutnya adalah RNA regulatori yang membantu tanaman menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. RNA ini dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres, infeksi, atau kondisi lingkungan yang buruk, misalnya dengan menghambat mRNA berbahaya atau meningkatkan produksi protein pelindung. Dalam sebuah regulasi gen terdiri menjadi 3 jenis RNA. Yang pertama ada mikroRNA. MikroRNA ini mengontrol ekspresi gen dalam kondisi yang stres. Yang kedua adalah small interfering RNA, ini fungsinya melindungi tanaman dari patogen. Yang ketiga, long non-coding RNA, fungsinya ini mengatur jalur sinyal stres tanaman. Dalam ketahanan tanaman, RNA ini memiliki mekanisme untuk menghambat ekspresi gen yang tidak diperlukan, mengaktifkan jalur sinyal molekuler untuk meningkatkan toleransi tanaman, serta mengurangi kerusakan sel akibat stres oksidatif. Berikut ini adalah contoh peran RNA dalam ketahanan tanaman hutan. Yang pertama, miRNA. miRNA ini seperti MIR398 yang membantu tanaman bertahan dari kekeringan. Yang kedua adalah INCRNA, ini membantu mengatur keseimbangan ion dalam kondisi salinitas yang tinggi. Yang ketiga adalah sirna. Sirna ini digunakan dalam perlindungan tanaman dari serangan patogen. Dalam bioteknologi hutan, aplikasi RNA ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman, pemulihan tanaman berbasis RNA untuk ketahanan lingkungan, serta teknologi CRISPR-Cas13 dalam regulasi ekspresi gen. Contoh dari studi kasus yang telah dilakukan pada tanaman kehutanan, ini terdapat 3. Yang pertama, regulasi miRNA dalam toleransi kekeringan pada Acacia. Yang kedua, RNAi digunakan untuk meningkatkan ketahanan pinus terhadap hama. Yang ketiga, implementasi teknologi RNA dalam pemulihan tanaman hutan. Sedangkan untuk tantangan dan prospek dalam penggunaan RNA ini, tantangannya itu stabilitas RNA di lingkungan dan efisiensi transfer dalam sel tanaman. Sedangkan prospeknya sendiri yaitu pengembangan teknologi RNA sebagai solusi untuk ketahanan lingkungan. Jadi kesimpulannya, RNA ini memainkan peran penting dalam proses regulasi. miRNA, siRNA, dan INCRNA berkontribusi dalam ketahanan terhadap stres lingkungan. Lalu teknologi RNAi dan CRISPR-Cas13 ini memiliki potensi besar dalam bioteknologi hutan. Sekian materi yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.